Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani di seluruh Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melakukan penyemprotan terhadap cabai merah besar Columbus. Cabai merah Columbus ini sudah berusia 70 hari. Jadi ini buahnya sudah mulai hijau gelap dan akan mengalami pemasakan buah. Insya Allah sebentar lagi juga akan merah seperti itu. Pertengahan April kita insya Allah akan melakukan pemetikan terhadap buah ini. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita selalu melakukan perawatan secara berkala terhadap tanaman cabai merah Columbus seperti ini ya, karena cabai merah besar itu merupakan tanaman dengan komoditi yang sangat tinggi ekonominya. Jadi kita harus melakukan perawatan dengan memperhatikan perkembangan tanaman ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan penyemprotan dengan tujuan melakukan pencegahan terhadap lalat buah, kemudian pencegahan terhadap penyakit pate atau antraknosa, dan juga untuk menambahkan imun bagi tanaman sendiri ya. Untuk sahabat tani yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Oke, lanjut sahabat tani dimanapun Anda berada. Mohon maaf ya, karena ini memang kita melakukan penyemprotan dengan insektisida. Hari ini saya memakai masker sebagai alat pelindung diri saat kita bekerja melakukan penyemprotan dengan insektisida. Kali ini saya menggunakan insektisida berbahan aktif dimetoat. Dimetoat 440 gram per liter dengan merek Logamate ya. Ini diproduksi oleh PT Sinar General Industries. Jadi dimetoat ini baunya sangat menyengat, tidak disukai oleh hama, termasuk juga lalat buah. Nah, untuk tanaman cabai ini juga untuk pengendalian penyakit trips dan juga kutu daun. Nah, untuk mencegah keriting pada tanaman cabai biasanya kita melakukan penyemprotan dengan bahan aktif imidacloprid dan lain sebagainya ya. Jadi ini sekali mendayung 20 terlampaui, karena bahan aktif dimetoat ini selain untuk trips dan kutu daun juga untuk mencegah lalat buah karena baunya sangat menyengat. Seperti itu sahabat tani ya. Dosis yang kita gunakan kalau untuk trips kutu daun 2 mili per liter. Jadi nanti untuk lalat buah pencegahan ini kita naikkan dosisnya menjadi 3 mili per liter seperti itu ya. Ini adalah Logamate. Oke, langsung kita takar bersama sahabat tani. Nah, ini saya menggunakan gelas ukur atau alat ukur. Jadi kita kasih 45 mili ya untuk satu tangki ini ya. Nah, kita sudah takar. Ini untuk pencegahan lalat buah, supaya buah kita aman dari serangan larva lalat buah, karena lalat buah itu sekali datang ke lahan dia akan bertelur di buah-buah cabai seperti itu. Nah, ini Logamate ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang diemulsikan berwarna biru untuk mengendalikan hama trips pada cabai. Dan karena baunya sangat menyengat, dimetoat ini juga berfungsi untuk pencegahan lalat buah seperti itu. Kemudian sahabat tani, pada cabai yang sudah berbuah seperti ini sangat rawan sekali dengan penyakit pate atau bahasanya antraknosa ya. Kalau petani lebih familiarnya lebih menyebutnya penyakit pate seperti itu. Nah, untuk kali ini kita menggunakan fungisida protektif, kuratif, dan sistemik. Nah, ini ada fungisida dari Pak Tani, dari Saprotan dengan merek dagang TAFT ya, TAFT. Bahan aktifnya sendiri ini adalah karbandesim 12% dan mancozeb 63%. Nah, ini sangat disarankan sekali untuk kita semprotkan kepada tanaman cabai ya di usia-usia pembuahan seperti ini untuk mencegah penyakit busuk buah, pate, antraknos, dan juga biasanya busuk daun ya atau ranting atau phytophthora. Ini fungisida ini kita gunakan dengan bijak ya. Kita kasih dosisnya 2 sendok makan. Ini
satu kemasan ini 100 gram. 100 gram harganya 25.000. Tadi pagi saya beli. Biasanya untuk 4 tangki dengan takaran satu tangkinya kita kasih 2 sendok full seperti ini ya. Oke sahabat tani, nah ini fungisida untuk pencegahan ya, karena sifatnya juga protektif, kuratif untuk kalau sudah terkena juga untuk mengobati, dan juga nanti sifatnya sistemik, dia akan masuk ke jaringan untuk mencegah datangnya jamur seperti itu. Nah, oke, sahabat tani yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, mohon di subscribe channel ini untuk kemajuan channel Warna Farm ya, dan juga untuk memotivasi kami untuk membuat video-video di bidang pertanian, untuk inspirasi dan inovasi di bidang pertanian ya. Nah, ini sudah kita takar tadi. Kemudian jangan lupa ya sahabat tani, karena kita tahu bersama bahwa tanaman cabai adalah tanaman yang sangat boros terhadap kalsium. Jadi cabai ini sangat doyan sekali dengan kalsium, maka kita harus selalu memberikan kalsium secara berkala ya. Nah, di usia seperti ini kami memberikan kalsium dengan merek dagang Higros dari Java ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya sahabat tani, sangat direkomendasikan oleh para petani-petani healthy untuk menggunakan Higros. Nah, Higros sendiri ini kegunaannya untuk mempertebal dinding sel, jadi untuk mencegah penyakit jamur nanti, karena ini juga meningkatkan imun pada tanaman. Nah, mempertebal dinding sel, memperkuat batang utama, primer, sekunder, dan tersier. Setelah dikasih kalsium nanti imun akan kebal terhadap berbagai penyakit, insya Allah seperti itu ya. Kemudian mencegah kerontokan daun, bunga, dan buah. Terus mencerahkan warna daun, bunga, dan buah. Kemudian meningkatkan bobot buah ya sahabat tani. Terus menyempurnakan proses pembentukan biji. Nah, dengan pemberian kalsium ini nanti biji-biji pada buah cabai ini akan semakin berbobot ya, seperti itu. Jadi keuntungan bagi petani nanti ketika kita panen dapat tonase yang semakin banyak karena bijinya akan lebih berbobot seperti itu. Kemudian meningkatkan keserempakan pemasakan buah ya, nanti agar buahnya lebih bagus masaknya, tidak beluntang-beluntang seperti itu. Nanti ini sangat bermanfaat sekali ya kalsium dari Higros ini untuk meningkatkan keserempakan pemasakan buah, nanti merahnya akan merah bagus seperti itu, rata. Kemudian mencegah buah blossom, mencegah buah busuk atau istilahnya blossom and root. Kemudian mencegah buah agar tidak mudah pecah. Nah, sahabat tani, biasanya kalau kita kerjasama dengan kemitraan dengan Indofood misalnya, nah ini nanti jika ada buah yang cacat sedikit atau patek atau nanti pecah, ini nggak diterima ya, akan jadi barang PS. Maka dari itu kita harus memberikan kalsium ini supaya buahnya itu bagus, tidak pecah seperti itu. Kemudian melapisi daun buah agar tidak mudah terserang penyakit ya, sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian memaksimalkan usia simpan buah setelah panen. Nah, jika pemberian kalsium ini kita berikan secara berkala kepada tanaman cabai, maka penyimpanan dalam gudang atau kita petik itu bisa 1 minggu tidak busuk, insya Allah buahnya seperti itu ya. Jadi usia simpan kalau dalam perjalanan 3 hari atau berapa hari pun tidak masalah, itu buahnya akan bagus, tetap bagusnya. Ini karena usianya kita sudah di atas 70 hari untuk cabai, ini dosisnya adalah 3 gram per liter air. Nah, kita kasih 3 sendok ya, karena 1 sendok ini 12 gram, 12 sampai 14 gram. Jadi, dosisnya saya konversi 3 sendok untuk Higros sendiri pemberian kalsium ya. Oke, 1 2 3 sendok kalsium. Kita aduk-aduk supaya kalsiumnya cepat larut. Ini mudah sekali larut sahabat tani ya, bukan seperti kapur gamping atau kapur tohor yang nanti akan mengendap. Jadi ini 100% larut dalam air tanpa endapan ya, untuk Higros dari Java. Nah, kemudian sahabat tani, ini ada fungisida buatan sendiri ya, yang kita sebut dengan bubur California atau
bahan aktifnya ini bahan-bahannya yaitu belerang dan juga kapur tohor atau kapur gamping yang kami rebus kemudian diendapkan. Nah, ini warnanya bagus, ini coklat atau oranye ya, warnanya oranye seperti ini. Ini kegunaannya sama untuk mencegah patek ya. Kami selalu memberikan ini dalam penyemprotan karena ini insya Allah juga aman karena alami ya, pembuatannya dari belerang, bubuk belerang yang kita masak dengan air mendidih juga dengan tambahan kapur dolomit ya. Langsung saja masukkan ke tangki. Ini saya kasih dosis 100 ml. Dalam satu tangki saya kasih tangki 16 liter ini saya kasih dosisnya 100 ml sahabat tani ya. Nanti kita bisa buat sendiri di rumah. Nah, ini sudah kita tambahkan bubur California. Kemudian jangan lupa di musim penghujan seperti ini kita harus menggunakan perekat ya sahabat tani ya, karena mudah tercuci oleh air hujan. Jadi ketika pagi kita nyepres, siang hujan atau sore hujan, kita harus menggunakan perekat agar yang kita semprotkan bahan-bahan ini juga tidak mudah tercuci oleh air hujan dan bisa menempel di daun tanaman cabai seperti itu ya. Ini perekatnya kita kasih 10 mili aja sahabat tani ya, tidak usah banyak-banyak karena kebanyakan perekat juga gak bagus. Justru malah nanti itu untuk kalau perekatnya banyak bisa mengundang jamur. Jadi kita kasih dosis sedikit saja. Baik sahabat tani, demikian bahan-bahan atau obat yang kita gunakan untuk penyemprotan pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Langsung saja kita proses penyemprotan pada tanaman cabai ya. Terima kasih untuk sahabat tani yang telah menyaksikan dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur.